A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, Bapak Safarudianto beserta Ibu, Bapak Nazili beserta Ibu, serta saudara Sofian ya, dan Yusitia ya. Mudah-mudahan kedua mempelai ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku Sofian, kami yang hadir pada saat ini mengucapkan doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengumpul yang berdua dalam kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang lebar karena waktu kita cukup singkat. Apalagi kalau tidak salah sekarang ini waktu zuhur itu tidak sampai jam 12 lagi ya. Jadi insya Allah sebelum azan ataupun setelah azan nanti kita selesai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalimat hamdalah ini yang kita ucapkan bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa memberikan kita nikmatnya, serta dengan nikmat itu bisa kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku Sofian beserta istri, sedikit kami ingin memberikan sebuah nasihat. Namun nasihat ini bukan dari kami pribadi, tetapi dari para ulama, tentang pemahaman para ulama berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dibacakan oleh qari'ah tadi, surah Ar-Rum ayat ke-21, sebetulnya ketika qari ataupun qari'ah membaca Al-Quran di suatu tempat bukan hanya sekadar pelengkap acara, bukan hanya sekadar kita mendengarkan lantunan indahnya suara ayat Al-Quran tersebut, tetapi lebih daripada itu. Hendaknya ayat tersebut kita jadikan pelajaran, kita pegang sebagai tali pelajaran kita untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Ayat yang dibaca tadi, wa min ayatihi, dan diantara kata Allah tanda-tanda kekuasaan Allah itu an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan bagi kalian pasangan. Pasangan itu dari jenis kalian sendiri, maksudnya dari manusia. Kita perhatikan ayat ini diawali dengan tanda kebesaran Allah. Jadi saudara Sofian beserta istri, artinya wanita yang berada di sampingmu itu merupakan tanda kebesaran Allah. Begitupun juga saudari Justia, lelaki yang berada di sampingmu itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa fungsi Allah atau apa tujuan Allah menciptakan pasangan kita? Litaskunu ilaiha, agar supaya dengan pasangan itu kita menjadi tentram. Lalu kemudian Allah karuniakan dengan ketentraman itu mawaddatan wa rahmah, kasih dan sayang dalam menjalani rumah tangga. Maka menjaga keharmonisan dalam rumah tangga adalah amanah bersama, amanah yang Allah titipkan kepada suami, begitupun juga Allah amanahkan kepada istri untuk sama-sama menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat saja mungkin ada 4 hal atau 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, di dalam menjaga keharmonisan rumah tangga itu kata para ulama, 1,
tajdidun niyah, perbaiki niat. Kita semua paham bahwa pernikahan adalah ibadah, bukan hanya sekadar mencari pasangan hidup, tetapi lebih daripada itu. Pasangan kita itu, kita menikah adalah mengikuti syariat yang Rasulullah SAW bawa. Artinya menikah adalah ibadah, maka awali ibadah tersebut dengan niat. Karena ini penting. Niat itu adalah awal fondasi utama seseorang melaksanakan ibadah. Menikah adalah ibadah, maka perbaiki niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat. Bukankah Rasulullah SAW itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan baik bagi para laki-laki maupun perempuan ketika mencari pasangan tolak ukurnya satu, itu adalah agama. Karena apa? Karena nikah adalah sebuah ibadah. Jadi saudaraku Sofyan, perbaiki niat. Mumpung di awal, baguskan niat. Niatkan menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting Pak, fondasi utamanya. Niatkan menikah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunkahul mar'atu li arba'in, kata Rasulullah. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Secara singkat, wali maliha, yang pertama karena hartanya, yang kedua wali hasabiha, karena kedudukan keluarganya, yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya, yang keempat wali diniha, fanfar bidatid din taribat yadak, kata Rasulullah. Maka peganglah, carilah wanita itu karena agamanya, maka engkau akan beruntung, kata Rasulullah SAW. Ini mengisyaratkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah. Maka cari yang agamanya kuat, pegang yang agamanya kuat, supaya Allah memberikan petunjuk dalam rumah tangga itu. Begitupun juga bagi perempuan, ketika mencari pasangan laki-laki, tolak ukurnya hanya satu, yaitu agama, bukan motivasi dunia. Walaupun dunia penting, tetapi dalam hal ibadah, agama harus lebih utama. Apa kata Rasulullah SAW? Idza khotoba ilaikum, apabila seorang laki-laki datang kepada engkau, wahai ayah bagi perempuan, meminang anak perempuanmu, meminang saudara perempuanmu, meminang keponakan perempuanmu, maka mantardu dinahu wa khulaqahu, jika engkau ridho terhadap agamanya dan budi pekertinya, artinya ridho baik agamanya, bagus akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkan mereka, kata Rasulullah SAW. Illa taf'alu takun fil ardi wa fasadun arid. Ketika engkau tidak melakukan itu, kata Rasulullah SAW, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi dan terjadi kerusakan yang besar. Artinya tolak ukurnya adalah agama, karena menikah adalah ibadah. Yang pertama. Yang kedua, tajdidul ilmi, perbarui ilmu. Maksudnya cari ilmu pengetahuan, khususnya bagi Adinda Sofyan beserta istri. Kalian baru bina rumah tangga, tentunya hal yang baru, maka kalian harus mencari pengetahuan tentang rumah tangga. Cari apa saja kewajiban sebagai suami, pelajari apa saja kewajiban sebagai istri, karena itu penting dengan untuk keberlangsungan rumah tangga. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu tajdidul amal, perbaiki amal. Ajak istri, suami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat, wahai saudaraku Sofyan, selain kewajibanmu memberikan nafkah lahir kepada istri, tetapi ada satu hal yang lebih penting dari itu, bahwasanya kewajibanmu yang paling utama, kata Allah, menjaga keluarga. Nah, ini untuk kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga keluarga dari siksa api neraka itu jauh lebih penting, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya tunaikan kewajiban kita kepada Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika hal ini, nasihat dari para ulama, pegang erat-erat. Pertama, perbaiki niat, dimulai dari sekarang.
Yang kedua, cari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, minta nasihat kepada orang tua, minta nasihat kepada sesepuh. Yang ketiga, ajak keluarga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sakinah, mawaddah, warahmah itu akan didapatkan. Nah, sebetulnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu undangan sekalian, banyak sebetulnya yang disampaikan, tetapi mungkin waktu kita terbatas, dan kalau tidak salah kami dengar sudah azan, Pak. Ya. Sudah azan, mungkin cukup sekian. Saudara Sofia beserta istri, ingat 3 nasihat tadi, pegang kuat-kuat, perbaiki niat, cari ilmu pengetahuan dalam rumah tangga, ajak keluarga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita hening sejenak, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kedua mempelai dan untuk kita semua. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma ma'al iman wa alif bainahuma ma'al a'mal wa akthir awladahuma ma'as salihin wa la taj'al fitnatan bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta baina Musa wa Harun wa alif bainahuma kama allafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mohon ampun. Kami akhiri usikum binafsi bitaqwallah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.